Kisah seorang kakek penarik becak kehilangan becaknya setelah dipinjam oleh penumpang viral. Kisah kakek penarik becak yang becaknya dibawa kabur oleh penumpang itu viral setelah diunggah akun TikTok Repost Racun TikTok pada Rabu, 28 Juni 2023. Dalam video yang diunggah, diceritakan jika becak kakek itu awalnya dipinjam oleh penumpang untuk membeli rokok. Namun setelah ditunggu cukup lama, becak kakek itu tak kunjung kembali. Di video itu juga tampak sang kakek yang mengenakan jaket biru, celana kain abu-abu dan topi hitam. Wajah kakek itu terlihat kebingungan dan ingin menangis. Ia pun terus menengok kanan-kiri mencari becaknya. Pengunggah juga menulis jika kakek itu tak mau pulang sebelum becaknya ketemu. Video ini sendiri direkam di wilayah Medan, Sumatera Utara. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari netizen. Banyak netizen yang ingin melakukan donasi untuk kakek tersebut. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau klarifikasi gimana saya ketemu sama bapak yang viral di TikTok saya. Dan saya nggak mau banyak bilang kayak ini settingan, ini cuman dibuat dia aja biar kontennya rame gitu, enggak. Saya benar-benar ketemu bapak ini. Jadi ceritanya itu, jadi kejadiannya ini sebenarnya udah dari hari Minggu. Tepatnya itu tanggal 25 Juni 2023. Jadi gini, saya lagi nunggu teman saya di jalan, di tempatnya itu kayak JCT tapi dia lebih ke depan lagi. Dan saya ingat saya tuh pas berhenti di depan rumah dokter gigi di gerbang hitam gitu. Di video itu juga kelihatan. Di 10 menit saya nunggu teman saya lihat nih bapak nih kayak mondar-mandir kesana kemari, kayak berhentiin orang-orang yang di jalan kayak, "Pak, tolong saya," tapi kayak nggak ada yang berhenti. Dan ada yang lewat kayak, "Tolong saya, tolong, aduh," gitu-gitu. Dan saya gini samperin dong, "Pak, kenapa?" Saya bilang kayak gitu. "Bu, becak saya hilang, dilarikan orang," katanya. "Loh, kok bisa, Pak? Gimana ceritanya?" Saya bilang kayak gitu. Dia ceritain gini, "Iya, tadi penumpang saya bilang, tadi saya ada penumpang laki-laki, tuh dia bilang, 'Pak, sebentar ya becaknya, saya mau beli rokok sebentar ke depan, nanti saya balik lagi ke sini.' Terus bapaknya bilang, 'Tuh saya kasih, Bu, katanya sebentar aja, tapi sekarang udah nggak balik-balik, udah setengah jam saya nunggu di sini nggak balik-balik,' kata dia kayak gitu. Terus saya bilang, 'Kenapa Bapak kasih, Pak? Sekarang kan kayak kita tuh udah nggak bisa percaya lagi sama orang,' saya bilang gitu. Terus bapaknya bilang gini, saya kasihan sama dia karena dia bilang cuma sebentar aja untuk beli rokok. Terus saya udah nunggu setengah jam tapi nggak balik-balik, kata bapaknya tuh kayak gitu. Terus saya bilang, 'Gimana ya Pak, orang-orang juga ngiranya pasti eh, gimana ya,' saya bilang, kayak mungkin orang ngerasa apalagi di zaman sekarang kayak, ini pasti modus, ini pasti modus kayak gitu.' Terus bapaknya bilang gini, 'Aduh Mbak, gimana ya saya.' Terus dia ke arah depan sana, dia bilang dia tunjuk ke depan sana yang kayak yang ke arah Taman Cadika gitu. Udah gitu saya bilang gini, "Pak, ada nomor yang bisa saya hubungi nggak? Soalnya saya juga lagi buru-buru mau ke rumah dosen saya." Dan di situ posisinya itu saya emang juga lagi buru-buru mau ke rumah dosen buat bimbingan tugas akhir. Terus bilang bapaknya kayak gini, nggak ada Bu nomornya, saya lupa, saya nggak ingat nomor anak saya," dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, "Rumah Bapak di mana?" Saya bilang kayak gitu. Pokoknya dia kayak ada nyebutin Tampias atau apa gitu, saya juga lupa kan. Udah gitu saya bilang, "Kalau nggak Bapak pulang aja dulu Pak, lapor ke kantor polisi dulu sama anaknya," saya bilang. "Gimana ya, ongkos pulang saya juga nggak ada," dia bilang kayak gitu. Ditunjukin dia uangnya, bilang dia, "Gimana ini Bu, ongkos saya cuma 1.000," dia nunjuk uangnya 1.000 memang. Terus saya bilang, "Ya udah Pak, ini ada uang buat ongkos Pak pulang," saya bilang kayak gitu. Bapak langsung pulang ya ke rumah anaknya, ke rumah jumpain anaknya," saya bilang. "Iya iya deh, emang ada angkot ya di sini?" "Iya ada Pak, di sebelah kanan ada angkotnya," saya bilang kayak gitu. "Mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa bantu, saya juga lagi buru-buru," saya bilang gitu. Setelah saya kasih ongkosnya saya bilang, "Ini Pak," saya itu langsung pulang ya Pak, langsung balik ke rumah dan lapor ke polisi. Terus dia bilang kayak gini, "Bentar lagi saya balik, setengah jam lagi, semoga abangnya balik bawa becak saya Bu, terima kasih ya Bu, makasih banyak," pokoknya gitu-gitu. Udah gitu, udah aku tinggalin bapak itu pulang, tapi aku tengok di kaca spion gitu kan, bapak itu masih nunggu terus. Jadi kayak aku juga kayak ngerasa bersalah karena nggak bisa bantu bapak itu lapor ke polisi, tapi posisinya betul-betul kayak aku itu udah terlambat ditunggu dosen untuk bimbingan gitu. Jadi mau nggak mau aku cuma videoin bapak itu, berharap aku masukin ke TikTok videonya bisa viral, terus banyak yang nolong bapak itu juga gitu. Jadi teman-teman jangan berburuk sangka ya sama saya kayak video ini settingan, video ini cuma buat-buat biar VT dia rame gitu, enggak, saya nggak nyari itu.
Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.